Kembali di Agis Pagi bersama saya Brema Ratinaya, pemirsa. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menghadiri acara Halal Bihalal bersama dengan relawan Jokowi yang mendukungnya di Senayan, Jakarta. Ganjar juga mendapatkan dukungan dari mahasiswa saat menghadiri pameran foto dan memorabilia untuk mengenang 25 tahun reformasi. Baca Pres 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo menghadiri halal bihalal sukarelawan pendukung Presiden Jokowi di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu malam. Mereka telah bertransformasi menjadi pendukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 mendatang. Di hadapan ribuan relawan, Ganjar menyampaikan untuk merapatkan barisan dan mengonsolidasikan seluruh kekuatan pendukung yang telah terbangun sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 saat memenangkan Jokowi. Kita memulai langkah kita semuanya. Pak Jokowi sudah memberikan pondasi yang sangat kuat. Pak Jokowi sudah memberikan jiwa raga pengabdiannya. PDI Perjuangan sudah memberikan amanatnya kepada saya. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan panjenengan semuanya yang sangat saya hormati. Dan perjuangan kita tentu bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu juga menekankan kepada pendukungnya untuk tidak menyebarkan hoaks yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Menurut Ganjar, banyak cara dan upaya yang dapat dilakukan para sukarelawan dalam menyampaikan dukungannya, khususnya dalam memaparkan fakta dan data yang ada. Ganjar juga mendapat dukungan dari ratusan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. Dukungan disampaikan langsung para mahasiswa saat Ganjar menghadiri pameran foto dan memorabilia untuk mengenang 25 tahun reformasi yang diadakan Persatuan Nasional Aktivis 98 di Menteng, Jakarta Pusat. Gubernur Jawa Tengah itu meyakini dukungan dari para mahasiswa dapat menyulut semangat perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Adapun mahasiswa yang hadir merupakan perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten hingga Papua. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan Partai Gerindra mendatangi kantor KPU untuk mendaftarkan pengajuan bakal calon legislatif untuk kontestasi pemilu 2024. Sempat terjadi adu mulut antara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dengan petugas keamanan. Pendaftaran bakal calon legislatif dari Partai Gerindra siang tadi diwarnai adu mulut yang terjadi antara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dengan petugas keamanan di gerbang masuk kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kala itu Habibur Rahman merasa sempat dipersulit saat hendak masuk gerbang gedung KPU oleh petugas. Rombongan simpatisan Partai Gerindra siang tadi mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan 580 bakal calon legislatif untuk maju dalam pemilihan legislatif di pemilu 2024 mendatang. Rombongan tiba dengan iring-iringan marching band dan dipimpin oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB siang tadi juga hadir di kantor KPU untuk mendaftarkan bakal calon legislatif untuk maju pada pemilu 2024. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin memberikan daftar bacalek kepada Ketua KPU Hashim Asy'ari yang berisikan 580 nama bacalek yang didaftarkan. Bersama Caimin, sejumlah elit PKB juga hadir, diantaranya Wakil Ketua Umum PKB Zazilul Fawait dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Atalia Praratia, istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, resmi mendaftar sebagai bakal calon legislatif DPR RI dari Partai Golkar. Dengan membawa sejumlah berkas pendukung, istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia, mendatangi kantor DPP Partai Golkar di Jakarta sore kemarin.
Kedatangan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif DPR RI, pemirsa. Istri Gubernur Jawa Barat itu mengaku sengaja mendaftar setelah berdiskusi dengan sejumlah pihak, termasuk orang terdekatnya yakni Ridwan Kamil. Dengan mendaftar sebagai caleg DPR RI dari partai berlambang pohon beringin itu, Atalia mengaku siap ikut andil dalam membangun Indonesia. Sebenarnya saya ini bukan keputusan yang mudah ya buat saya, karena saya ini sesungguhnya latar belakangnya aktivis sosial dan juga kemasyarakatan begitu. Tetapi setelah saya diskusi dengan banyak pihak, khususnya di akhir-akhir minggu ini begitu ya, nampaknya semua lebih mendorong, termasuk juga semua sangat support begitu terkait dengan bagaimana saya agar mampu untuk membuka diri begitu ya, terkait bahwa kebermanfaatan itu sesungguhnya bisa lebih luas dan lebih konkret lagi begitu apabila kita masuk ke ranah kebijakan. Dan itu pula yang kemudian saya akhirnya berpikir dan pada akhirnya memutuskan bismillah gitu ya. Saya siap untuk maju. Sejumlah menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara terdaftar sebagai bakal calon legislatif di pemilu 2024. Mulai dari Menkumham Yasona Lauli, Menaker Indah Fauzia, Mendak Zulkifli Hasan hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Sejumlah menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju beramai-ramai mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif di pemilu 2024. Mereka adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, hingga Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Mendak Zulkifli Hasan memiliki rekam jejak aktif mendaftarkan diri sebagai caleg. Pada pemilu 2019, Zulhas maju di Dapil Lampung 1. Kini di pemilu 2024, Zulhas dikabarkan akan merengkuh suara PAN di Jawa Tengah. Sementara Menkumham Yasona Lauli menjadi satu-satunya menteri dari PDI Perjuangan yang akan maju di Pileg 2024. Selain para menteri, Ketua DPR RI Puan Maharani pun kembali maju di Pileg 2024. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada larangan bagi menteri mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR RI. Fenomena menteri maju sebagai caleg bukanlah hal baru. Panggung politik jelang pesta demokrasi selalu bergelora. Presiden Jokowi pun secara terbuka pernah mengutarakan dirinya tidak keberatan apabila ada menterinya yang ingin maju sebagai caleg dan tidak perlu mundur dari kursi menteri, namun wajib cuti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah partai besar telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya di Komisi Pemilihan Umum dan hari ini adalah hari terakhir bagi mereka mendaftarkan kadernya. Pendaftaran bakal calon legislatif DPR RI Pemilu 2024 kembali ramai didatangi sejumlah partai hari ini. Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kebangkitan Bangsa dijadwalkan mendaftar pada hari ini. Sebelumnya di hari Kamis 11 Mei 2023, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP juga mendaftarkan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. PDIP mendaftarkan bacalek untuk level pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten. Keesokan harinya pada Jumat 12 Mei 2023, kader Partai Amanat Nasional PAN tiba di kantor KPU RI Jakarta Pusat. Kedatangan kader PAN ini juga untuk mendaftarkan bakal calon legislatif pemilihan umum 2024. Dipimpin Ketua Umum Zulkifli Hasan, PAN mendaftarkan 580 bacalek yang terdiri dari purnawirawan TNI Polri, publik figur, dan para ulama. Jajaran petinggi Partai Persatuan Pembangunan P3 mendatangi kantor KPU pada sore harinya untuk melakukan pendaftaran bakal calon legislatif. P3 mendaftarkan para calon legislatif di seluruh Indonesia dengan jumlah 580 calon. KPU membuka pendaftaran bacalek mulai tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023 mulai pukul 8.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk hari terakhir pendaftaran dibuka sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Mantan Ketua Dewan Pengurus Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan PKP Sumatera Utara Juliski Simorakir akan maju sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Sementara di Tegal, Bacalek Partai Perindo dari Dapil 9 Jawa Tengah mengikuti konsolidasi menghadapi pemilu 2024. Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, Juliski Simorakir resmi bergabung dengan Partai Perindo. Mantan Ketua DPP Partai Keadilan dan Persatuan Sumatera Utara ini mengaku tertarik dengan program-program Partai Perindo dan memiliki kesamaan platform dengan PKP sebagai partai nasionalis. Juliski pun akan maju sebagai bakal calon anggota DPRD Sumut dari Partai Perindo untuk di era pemilihan Sumut II di pemilu tahun 2024 mendatang. Ini saya menyampaikan kepada teman-teman PKP seluruh Sumatera Utara untuk bergabung ke Perindo. Kita semakin banyak tokoh-tokoh yang bergabung, dan ini tentu selain menambah kekuatan Partai Perindo khususnya di tingkat provinsi, dan juga tentunya semakin menambah keyakinan kami bahwa target satu fraksi, minimal satu fraksi atau 5 kursi itu di pemilu 2024 akan kami raih bersama. Sementara itu di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Partai Perindo menggelar konsolidasi yang dihadiri bacalek dari 3 kabupaten kota di Dapil 9 Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Kemenangan Perindo 2024 itu adalah bukan merupakan kemenangan pribadi, bukan kemenangan dari masing-masing bacalek, tapi kemenangan bersama untuk partai. Saya pikir itu kita mewarnai, supaya kita Perindo ini bisa mewarnai bangsa Indonesia yang berkeadilan dalam kemakmuran, yang berkemakmuran dalam keadilan. Penguatan struktur partai dan pemenuhan kuota bacalek juga dibahas dan menjadi fokus utama dalam rapat konsolidasi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Tarian tradisional Ewa Wuna ditampilkan saat pendaftaran bakal calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa di kantor KPUD Sulawesi Tenggara pada Sabtu siang. Sebelum memasuki kantor KPUD, 45 bacalek PKB Sultra disambut oleh tarian tradisional Ewa Wuna atau tarian penjemputan yang berasal dari suku Muna. Di pemilu 2024, DPW PKB Sultra menargetkan 1 kursi DPR RI, 6 kursi DPRD Sulawesi Tenggara, 63 kursi DPRD Kabupaten Kota. Penyerahan berkas bacalek diserahkan langsung Ketua DPW PKB Sultra Ahmad Cailani kepada KPUD Sultra. Selain PKB, DPW Partai Bulan Bintang juga mendaftarkan 45 bakal calon legislatifnya ke kantor KPUD Sulawesi Tenggara. Hari ini kalau kita di DPR Provinsi 45 caleg sesuai dengan kuota kursi di DPR Provinsi 100% alhamdulillah, dan DPC lain juga di jam yang sama juga ini insya Allah. Sementara itu pemirsa, kericuan mewarnai pendaftaran bakal calon anggota legislatif PD Perjuangan di KPU Provinsi Papua Barat. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mendatangi KPU Jawa Barat konvoy dengan mengendarai motor klasik. Pendaftaran bakal calon legislatif PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya ke KPUD diwarnai keributan. Keributan terjadi karena adanya dugaan kecurangan perubahan nomor urut caleg pada verifikasi berkas bakal calon legislatif oleh KPU dan Bawaslu. Ketua DPC Kota Sorong Edo Kondolgit mengatakan penentuan nomor urut sudah dilakukan DPP PDI Perjuangan sehingga harus berdasarkan surat keputusan. Namun terdapat dugaan permainan internal dan harus dievaluasi. Sementara itu, Ketua PDIP Provinsi Papua Barat Daya Onesimus Wayangkau mengaku kejadian tersebut merupakan personal internal dan akan diselesaikan secara internal partai. Kan calon sudah ditetapkan oleh nanti upaya di DPD kita berjuang. Kita satu garis. Jadi kalau sudah diinstruksikan dari pusat, kita berjuang untuk itu. Sementara itu, pendaftaran bakal calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa ke KPU Jawa Barat dilakukan dengan konvoy mengendarai motor klasik. Setibanya di KPU, rombongan bacalek PKB disambut meriah para kader dengan iring-iringan lagu Daniel PKB. Menurut Ketua DPW PKB Jawa Barat Saiful Huda, dirinya mengantarkan 120 bakal calon legislatif. Jadi komposisinya betul-betul hari
ini pemilu nanti 2024 yang akan datang, komposisi caleg PKB diisi generasi milenial PKB Jawa Tengah. Sekali lagi semoga ini bisa membantu jembatan para pemilih pemula kita yang mencapai 54% tahun 2024 yang akan datang. Saiful Huda menjelaskan penggunaan motor klasik saat mendaftar Bacalek ini dilakukan sebagai simbol partai yang merangkul semua generasi muda dan perempuan. Pendaftaran Bacalek dari PKB Jawa Barat berjalan lancar dan semua persyaratan 120 Bacalek dinyatakan lengkap oleh KPU Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menghadapi situasi politik jelang pemilu 2024, Ketua Umum PBNWDI Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mengajak masyarakat untuk menjauhi kebencian dan menekankan agama sebagai spirit kebaikan. TGB juga berpesan agar agama jangan dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan. Ketua Umum NWDI yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi hadir di tengah-tengah masyarakat di acara tablik akbar di Desa Jango, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat diajak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan menghadapi tahun politik dan tidak terpecah belah hanya karena berbeda pilihan. TGB juga meminta agar masyarakat menjalankan demokrasi dengan bijak dan menjauhi rasa kebencian termasuk terhadap para calon yang nantinya akan berkompetisi. Jadi jangan mencari kekuasaan dengan meresikokan hal-hal yang menjadi kekuatan kita sebagai bangsa. Karena itu jauhi narasi kebencian, tidak perlu saling klaim, dan jangan menggunakan sentimen primordial. Jadikan agama sebagai spirit kebaikan, bukan menjadi kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam kunjungannya ke Lombok Tengah, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi juga menghadiri acara tablik akbar dan halal bihalal dengan masyarakat di Desa Aik, Bual, Kecamatan Kopang, dan di Desa Semoyang, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, NTB, Emma Widiawati, iNews melaporkan. 45.000 keluarga penerima manfaat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menerima bantuan pangan beras dari pemerintah. Proses pendistribusian tersebut ditandai dengan pelepasan pendistribusian bantuan pangan oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, bersama Perum Bulog Sulawesi Selatan dan Barat. Sebanyak 450 ton bantuan pangan beras dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional periode Maret 2023 mulai didistribusikan kepada 45.000 keluarga penerima manfaat di Kota Makassar. Pendistribusian bantuan pangan ini ditandai dengan pelepasan oleh Wali Kota Makassar, Dani Pomanto bersama pimpinan wilayah Perum Bulog Suselbar, Muhammad Imron Rosidi, di lorong wisata Canberra. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyatakan penyaluran cadangan beras merupakan komitmen pemerintah, khususnya pemerintah pusat bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Sehingga diharapkan semakin memperkuat daya tahan masyarakat, terutama menghadapi ancaman kemarau panjang, sehingga tercipta stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi. Penyaluran beras ini tanpa harus menunggu masyarakat kekurangan beras. Nah itu kan menariknya. Jadi ini sebuah kebijakan pemerintah pusat yang luar biasa. Walaupun pemerintah kota juga berusaha untuk membuat masyarakat itu tadi resiliensi, di mana ada ketahanan pangan di lorong-lorong. Tetapi dengan bantuan ini menjadi semakin cepat masyarakat untuk mencapai resiliensi terutama menghadapi kemungkinan musim kemarau panjang. Untuk Makassar KPM-nya sekitar 45.000, itu setara dengan 450. Masing-masing KPM membutuhkan 10 kilo, akan dibagi nanti 3 alokasi. Misalnya alokasi Maret, April, Mei, yang sedang jalan kalau sedang itu alokasi di Maret. 450 ton beras ini didistribusikan ke 153 kelurahan di Kota Makassar. Selama 3 bulan berturut-turut, setiap penerima manfaat mendapat 10 kg setiap bulan. Dari Makassar, Muhammad Nur, iNews melaporkan.